Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Tamareba Hanifida. Yang saya hormati jajaran pengurus semuanya, guru-guru semuanya, dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan peta imajinasi saya yang berjudul Baca Quran. Nah, jadi kita dahulu itu sebelum membahas lebih lanjut, kita akan mencari tahu apa itu yang dimaksud dengan baca dan Quran. Nah, jadi baca itu adalah melafalkan dan juga memahami. Nah, selain itu, cara bahasa membaca itu juga adalah melihat sambil memahami. Nah, jadi membaca ini teman-teman semuanya tidak hanya ketika kita tuh melihat atau sekedar melafalkan, tetapi membaca ini juga sambil dipahami seperti itu. Nah, kemudian Quran itu adalah masdar dari kata qoro'ah di bahasa Arab. Nah, itu sesuai dengan Quran surah Al-Qiyamah ayat 17 dan juga ayat 18 seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus memahami sebelumnya itu adalah bahwasannya membaca Quran itu adalah sebagai firman Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, kemudian menurut pendapat ulama seperti Muhammad Ali As-Sobuni, Quran itu adalah firman Allah yang tidak ada tandingannya. Nah, yang diturunkan kepada Nabi kita lewat malaikat Jibril yang ditulis di mushaf, yang disampaikan secara mutawatir atau secara turun-temurun atau mutawatir turun-temurun tadi, dan juga dimulai dari Quran surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan ketika kita itu membaca dan memahaminya itu termasuk ibadah seperti itu. Nah, kemudian sedangkan menurut Subuhi As-Sholih, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang ditulis di mushaf. Nah, itu merupakan mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, yang diriwayatkan secara mutawatir kepada kita semuanya, dan ketika kita membacanya itu termasuk ibadah kita seperti itu. Nah, kemudian di sini ada penjelasan mengenai landasan diperintahnya untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi dasar Al-Quran itu ada di Quran surah Al-Alaq ayat 1. Dan tujuannya itu apa? Tujuannya itu karena ketika kita ini membaca Quran, maka kita akan memiliki hati yang lembut, kemudian kita akan lebih cinta kepada Allah dan Rasul kita, kemudian bisa menjadi obat penawar hati kita, kemudian kita itu sebagai semakin memahami, semakin yakin bahwa itu adalah sebuah rahmat Allah, dan itu akan menebalkan keyakinan kita. Dan itu ketika kita ini membaca Al-Quran, kita itu akan mengikuti petunjuk yang benar, yaitu petunjuk langsung dari Allah SWT seperti itu. Nah, kemudian apa sih keutamaan dari membaca Quran? Jadi keutamanya itu yang pertama adalah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat, yang kedua kita akan mendapatkan syafaat, yang ketiga itu adalah kita akan dapat memuliakan ortu di akhirat, yaitu adalah orang yang ketika dia itu membaca Quran dan itu mengamalkannya, maka dia akan dapat memuliakan orang tuanya di akhirat kelak, dan dia ini akan mendapatkan tempat tinggal di surga seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, dengan kita mengetahui tentang baca Al-Quran, artinya, tujuannya, manfaatnya, semoga kita dapat mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.